Selamat datang pada video ketiga. Saya akan pembelajaran Mikrotik MT-SCNI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas networking models. Ada 4 poin yang akan saya bahas, diantaranya itu yang pertama, konsep, yang kedua, TCP/IP models, yang ketiga, encapsulation dan decapsulation, yang keempat, oscillator model. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Kali ini kita akan mengenal konsep dari networking model kita. Mengetahui jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana antar vendor bisa saling komunikasi dengan satu sama lain, maka dari itu dibutuhkanlah aturan. Aturan tersebut yang suka disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking. Yang tersedia untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkena ada 2, yaitu TCP/IP model dan OS model. TCP/IP merupakan yang lebih familiar dibandingkan OSI model. Langsung saja kita lanjut. Before Open Networking Model. Sebelum networking model lahir, setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Salah satu contohnya, pada tahun 1974, vendor membuat network model miliknya yang bernama SNA atau System Architecture Network. Maka dari itu setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Ketika setiap vendor memiliki networking model, timbul masalah apa? Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking model vendor sendiri-sendiri. Maka dari itu datanglah Open Networking Model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembati antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OC model atau apapun. TCP model, oke, langsung saja kita lanjut. Di sini ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini banyak digunakan. Jadi TCP itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer utamanya yang berbeda network bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami networking, model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, tipe model terdiri dari layer, namun penerapan dalam real network memudai ini menjadi layer yang vertikal. Yang kedua, dead link. Yang ketiga, network. Dan yang keempat, transport. Dan yang kelima, application. Jadi dari bawah ke atas susunannya, kemudian kita akan membahas tiap-tiap layer pada TCP modelnya. Yang pertama yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya, contohnya itu service dari application layer itu seperti HTTP, POPT, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kita lanjut, kemudian ada transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transfer layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP atau UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya TCP,
itu adalah error recovery mechanism. Langsung saja kita lanjut. Kemudian ada network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu address dan routing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, sedangkan routing salah satu fitur yang disediakan pada IP. Di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan agar si data tersebut sampai pada tujuannya. Langsung saja kita lanjut. Kemudian ada data link dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data layer adalah MAC address physical layer, mendefinisikan pada suatu jaringan. Komputer mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Itulah layer-layer pada TCP IP. Oke, kita masuk pada encapsulation dan description. Encapsulation itu proses membuat data dengan header pada data adapun descapsulation maka itu sebaliknya, itu membuka data. Jadi sistematikanya seperti ini, merupakan application transport, ini network, dan ini physical. Jadi misalkan kita mengirimkan data ke layer application, akan mengirimnya data ke transport. Nah, di transport ini akan diberikan TCP namanya, yaitu TCP header. Di sini disebut yaitu segmen. Kemudian dari sini dikirimnya ke layer network. Pada layer network akan ditambahkan yang namanya IP. Pada sesi ini disebut juga IP paket. Kemudian dikirimkan lagi pada physical. Nah, di sini tambah TCP header dan TCP tiller atau kepala dan ekor. Nah, ketika data sudah sampai physical layer, maka data tersebut sudah berbentuk bit atau 0101. Kemudian data tersebut akan dikirimkan pada receiver. Nah, di sini disebut dengan decapsulation dari layer physical. Akan dikirimkan pada layer network, maka data link ini akan dihapus, kemudian dikirimkan lagi pada layer transport. Kemudian IP ini dihapus, dikirimkan kembali pada layer application. Ketika sudah sampai akan dilakukan proses decapsulation. Decapsulation itu artinya merubah menjadi data yang aslinya. Ketika sampai sini sudah bisa menikmati data yang sudah diterima. Langsung saja kita lanjut. Di sini masuk pada OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangannya protokolnya atau model TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami sebelum networking model. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor suatu dengan vendor yang lain. Oleh ISO atau International Organ for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OS Open System Interconnection atau bisa juga disebut OS 7 layer. Model jadi OS layer ini memiliki 7 layer. Oke, langsung saja kita lanjut untuk 7 layer pada OS layer, yaitu yang pertama physical data link, network transport, session, presentation, dan application. Untuk layer 5-7 berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, sedangkan dari layer 1 hingga layer 4 berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Untuk pembahasan lebih
detail tentang OSIM model, kalian bisa search di browser. Mungkin sekian pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.